Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali. Semoga anak semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Anak-anak semuanya, belajar pada kali ini kita akan membuka buku yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu akan kita sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi keragaman keagamaan yang terdapat di sekitarnya. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber daya. Tujuan yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang apa yang menjadi cita-cita kalian? Tentunya cita-cita kalian adalah berbeda, tidak sama antara teman satu dengan teman yang lain. Boleh kalian menempatkan cita-cita setinggi langit. Boleh kalian milih apa saja yang kamu sukai. Cita-cita apa saja yang kamu inginkan. Ada yang ingin menjadi arsitek, ada yang ingin menjadi polisi, kemudian ada yang ingin jadi dokter, insinyur, ada yang ingin jadi tukang masak atau koki, bahkan kamu ingin belajar menjadi anak yang pandai. Nah, itulah cita-cita harus kamu lakukan dengan usaha yang keras, usaha yang giat untuk mencapainya, supaya kalian menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Ada seorang arsitek, ini salah satu cerita pada tahun 1955 Presiden Soekarno mengadakan suatu sayembara, yaitu untuk merancang Masjid Istiqlal. Ada salah seorang yang bernama Fredrik Silaban. Mereka adalah putra bangsa, di mana sayembara itu mereka dapat memenangkan. Ini karena kerja keras seorang Fredrik Silaban dalam rangka untuk meraih cita-citanya. Fredrik Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara pada 16 Desember tahun 1912. Ia adalah seorang yang bukan jurusan arsitek, namun demikian karena cita-citanya, karena kerja kerasnya, sehingga bisa memenangkan sayembara dan bisa berhasil untuk merancang desain Masjid Istiqlal. Dan beliau juga bisa mempersatukan atau membuat masjid yang berdekatan dengan gereja. Ini adalah salah satu cita-cita Bung Karno dalam rangka toleransi dan persatuan kesatuan dalam umat beragama. Lah, inilah ada contoh Masjid Istiqlal yang sudah dirancang oleh Fredrik Silaban, dan sebelahnya adalah gereja katedral, di mana Masjid Istiqlal dengan gereja tersebut tidak jauh tempatnya. Ini salah satu simbol di mana Pak Karno bercita-cita keragaman umat beragama agar rukun
hidup di Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian mendengarkan kemudian membaca apa yang menjadi cerita seorang arsitek, maka kalian tulis apa yang menjadi cita-cita Fredrik Silaban, apa yang menjadi halangan, kemudian sikap yang dimiliki, usaha yang dilakukan, itu kamu tulis, sehingga kamu akan mengetahui apa yang menjadi cita-cita besar seorang Fredrik Silaban. Kemudian kalian tulis juga apa saja prestasi yang telah diraih oleh Fredrik Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya. Kemudian kesimpulanmu terhadap usaha Fredrik Silaban untuk meraih cita-citanya. Anak-anak semuanya, ini adalah salah satu contoh gambar. Kalian perhatikan gambar apa saja yang ada di buku kalian. Ini adalah salah satu keragaman umat beragama, tempat ibadah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah masjid, kemudian gereja, ada pura, ada vihara, dan ada kelenteng. Ini salah satu agama yang diakui di Indonesia. Maka dari itu anak-anak semuanya nanti bisa mengamati di daerah masing-masing kira-kira tempat ibadah apa saja yang ada di sekitar kalian. Anak-anak semuanya, ini adalah salah satu peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdapat di Indonesia. Sumber daya alam Indonesia memiliki sangat luas sekali, bahkan sangat kaya akan sumber daya alam. Namun demikian harus diolah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini adalah salah satu penyebaran sumber daya alam hayati yang memiliki kaya raya akan jenis tumbuhan. Di antaranya adalah tumbuhan pangan, kemudian ada tanaman industri, dan tanaman hutan. Nah, ada beberapa tanaman pangan, di antaranya padi, kemudian palawija, ada jagung. Ini adalah untuk konsumsi manusia sehari-hari. Kemudian ada beberapa tanaman industri, ya, di antaranya ada kopi, cengkeh, kemudian kopra. Ini pun perlu pengolahan yang baik. Kalau anak-anak semuanya mempunyai cita-cita yang tinggi, menjadi insinyur pertanian, menjadi insinyur peternakan, ini akan berhasil untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Kemudian ada tanaman hutan. Ini sangat penting sekali karena untuk membangun hutan yang baik ini sangat diperlukan oleh masyarakat, karena hutan ini sangat berpengaruh dengan kebutuhan air di masyarakat. Kalau hutannya dibiarkan rusak, hutannya tidak dibangun, maka sumber air kita akan kekurangan. Maka dari itu perlu kita bangun dengan sumber daya manusia yang sangat handal. Kemudian anak-anak semuanya, ini ada sumber daya alam hewan. Ini terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Nah, ini mungkin anak-anak semuanya sudah tahu ke kebun binatang, melihat ada gajah, kemudian ada orangutan, ada badak, ada banteng, semuanya itu kamu lihat di
taman-taman nasional atau di kebun binatang. Kalau hewan ternak ini banyak sekali di sekitar kita. Ini hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini penting sekali untuk kebutuhan gizi kita. Contohnya ada hewan ternak ayam, kemudian itik, ada sapi, kemudian ada udang dan domba. Ini perlu dirawat dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak-anak semuanya, setelah kalian tahu persebaran tumbuhan, persebaran hewan, maka kalian memiliki tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tugas kalian adalah membuat informasi tentang rumah ibadah. Kamu identifikasi rumah ibadah yang ada di sekitar kalian, kamu tulis apa saja, ya, apakah lengkap ada 5 tempat ibadah atau hanya berapa yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang kedua, membuat peta persebaran sumber daya alam, baik itu sumber daya alam tumbuhan maupun sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Anak-anak semuanya, demikian pertemuan pada hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat, tetap belajar dengan keras, dan bisa mengikuti pembelajaran daring dengan sebaik-baiknya. Dan Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.